Kisah ini berlatar di wilayah konflik Afghanistan. Seorang wanita terlihat tengah membasuh wajah suaminya di sebuah rumah sederhana, dan wanita ini bernama Yolanda. Dia terlihat sangat tegar dan begitu sabar merawat sang suami yang diketahui mengalami stroke. Dengan terus berdoa dan penuh harap, Yolanda mencoba berbicara dengan suaminya. Namun sayang, belum ada respon sama sekali dari pria tersebut. Ia juga tampak kecewa karena sebelumnya seorang pria pernah mengatakan jika kondisi suaminya itu akan membaik dalam waktu 2 minggu. Tetapi hingga 16 hari berlalu, tidak ada tanda-tanda membaik sedikit pun pada kondisi suaminya. Melihat cairan infus yang mulai habis, Yolanda lalu berinisiatif untuk mendatangi apotik. Perjuangan untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkannya juga tidaklah mudah, karena selain situasi yang tidak aman, ternyata hutang yang menumpuk di apotik itu juga telah memaksa Yolanda pulang dengan tangan hampa. Alhasil, hanya air yang dicampur gula dan garam saja yang bisa ia berikan sebagai ganti cairan infus untuk suaminya. Kondisi mereka juga semakin diperparah, sosok Bibi yang selalu diandalkan sebagai tempat untuk meminjam uang, ternyata malah diam-diam sudah pindah dari kontrakannya. Sama halnya dengan saudara dari suaminya itu yang juga telah pergi entah kemana. Seolah mereka semua tak mau ikut dibuat repot dengan kondisi suami Yolanda yang tidak berdaya. Mirisnya lagi, tidak ada cukup uang bagi mereka untuk membeli air, telah memaksa anak-anak mereka harus melalui malam itu dengan kehausan. Esok harinya, seorang ulama datang ke tempat tinggal wanita itu dan berniat mengajaknya untuk berdoa. Tujuannya sangatlah mulia, yakni untuk mendoakan kesembuhan suami dari wanita itu. Namun bukannya menuruti ajakan tersebut, wanita itu malah berkelit jika dirinya sedang berhalangan atau datang bulan. Alhasil ulama itu hanya bisa sekedar mendoakan keluarga dari wanita itu agar tetap dalam perlindungannya dan sang suami bisa segera mendapat kesembuhan. Ketika masuk kembali ke dalam rumah, wanita itu pun dibuat marah setelah mendapati kedua putrinya yang tengah bermain-main dengan tubuh sang ayah. Dengan penuh kekesalan, wanita itu pun lalu menyingkirkan anak-anaknya dan kembali membetulkan saluran infus yang selama ini digunakan oleh suaminya. Dari sinilah perlahan terungkap bahwa ternyata pria tersebut sempat mendapat tembakan di leher bagian belakangnya dengan peluru yang masih bersarang di dalamnya. Namun anehnya ia masih tetap bisa bertahan hidup meski dalam kondisi yang tak berdaya. Tak lama kemudian, getaran hebat dirasakan oleh semua warga di sekitaran sana. Sejumlah ledakan telah membuat orang-orang bergegas menuju ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Sementara Yolanda hanya bisa membawa kedua putrinya dan meninggalkan suaminya sendiri yang masih tergeletak tak berdaya. Setelah dirasa aman, wanita itu pun lalu kembali ke rumahnya dan mulai membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan karena serangan tadi, termasuk mengecek kembali kondisi suaminya. Namun itu tidak bisa dilakukannya lama-lama karena ia harus segera kembali ke ruang bawah tanah demi terhindar dari serangan susulan. Sialnya, tak lama setelah ia meninggalkan suaminya, tiba-tiba datang 3 pria bersenjata yang langsung menggeledah rumah tersebut. Bahkan mereka yang menyadari adanya pria sakit-sakitan di dalam rumah itu sampai tega merampas cincin dan jam tangan yang dikenakan oleh pria tersebut. Hal itu juga yang tampaknya telah benar-benar membuat Yolanda menjadi geram. Tidak hanya karena aksi pencurian yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tadi, tetapi juga karena beberapa tetangganya pun telah mataui dengan mengenaskan. Karena kondisi itulah, Yolanda akhirnya memutuskan untuk segera pergi mencari keberadaan bibinya lagi. Setidaknya hanya sosok itulah yang selama ini menjadi harapan satu-satunya. Bersama dengan kedua putrinya, Yolanda kembali mendatangi kontrakan lama sang bibi. Dengan memelas dan sedikit paksaan, penghuni kontrakan yang awalnya mengaku tidak tahu sama sekali keberadaan sosok yang dicari Yolanda, akhirnya memberi suatu alamat yang diyakininya menjadi tempat tinggal baru dari sang bibi. Nah, berbekal alamat yang didapatkannya, wanita itu akhirnya berhasil menemukan bibinya yang ternyata sekarang tinggal di salah satu rumah bordil dan menjadi pekerja di sana. Sang bibi mengungkapkan bahwa alasannya kabur dari kontrakan lamanya semata bukan hanya karena kondisi perang atau kesulitan ekonomi saja, melainkan ia kabur karena telah membunuh ayah mertuanya sendiri.
Ia menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah dinikahkan dengan seorang saudagar kaya. Namun karena sang bibi yang mandul, lalu ia pun dikirim ke rumah mertuanya. Dan sial bagi sang bibi, bukannya mendapat perlakuan yang baik seperti menantu pada umumnya, ia justru dijadikan pelayan oleh mertuanya sendiri. Parahnya lagi, ayah mertua yang mengetahui kondisi menantunya yang mandul malah memperdayanya dengan sangat rutin. Sang bibi yang kesal karena perlakuan tersebut, akhirnya memutuskan untuk membunuh ayah mertuanya sendiri, lalu memutuskan kabur hingga akhirnya sekarang tinggal di rumah bordil ini. Setelah cukup mendengar semua kisah masa lalu sang bibi, Yolanda akhirnya menitipkan kedua putrinya di sana dan bergegas pulang kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi suaminya. Di rumah kecil itu, Yolanda kembali mencurahkan isi hatinya yang mengulas lagi kisah lamanya. Di hadapan suaminya, wanita itu mengungkapkan kekesalannya karena dari 10 tahun pernikahan mereka, sangat sulit untuk menghitung berapa kali atau berapa lama mereka bisa menikmati waktu bersama. Sang suami yang diketahui sempat menjadi tentara malah lebih disibukkan dengan tugasnya. Bahkan wanita itu hanya bisa bersanding dengan foto dan belati pengantin pria dalam pernikahan mereka. Tidak hanya itu, wanita malang tersebut juga menceritakan kisah masa lalunya yang kelam, di mana ayah kandungnya merupakan penggila burung puyuh dan selalu saja mengadu burungnya itu di arena pertarungan puyuh. Namun kekalahan yang kerap dialaminya tidak lantas menghentikan kebiasaan buruknya itu. Yolanda juga mengungkapkan bahwa kakak perempuannya yang baru berusia 12 tahun pun sempat dijual oleh ayah mereka sendiri, hanya karena kalah mengadu burung puyuh dan tidak memiliki uang lagi untuk membayar kekalahan tersebut. Karena sikap yang arogan itulah akhirnya Yolanda meluapkan kekesalannya dengan memberikan burung puyuh ayahnya kepada kucing di sekitar rumah mereka. Belum puas dengan meluapkan kekesalannya pada hidupnya, Yolanda yang sedang dibalut dengan amarah itu pun lalu mencabut selang infus dan meninggalkan suaminya begitu saja. Seolah hanya suaminya itulah yang selama ini telah membuatnya menderita. Ia pergi meninggalkan rumah tersebut dengan penuh kekesalan, seraya menyumpahi suaminya sendiri agar segera pergi ke neraka. Sekembalinya di rumah bordil, wanita malang itu mengungkapkan perasaannya yang saat ini tengah kacau, terlebih karena ia baru saja berlaku kasar pada suaminya sendiri. Mendengar hal itu, sang bibi kembali teringat tentang legenda batu magis yang pernah diceritakan mendiang ayahnya. Kala itu ayahnya bercerita, jika ada batu magis yang bisa mendengarkan semua keluh kesah pemiliknya. Si pemilik bisa mengungkapkan apapun yang selama ini dirahasiakannya pada batu itu. Hingga pada akhirnya batu pun pecah berkeping-keping dan si pemilik batu itu akan merasa terbebas tanpa adanya beban perasaan lagi seperti sebelumnya. Dan batu itu pun disebut dengan batu kesabaran atau the patience stone. Keesokan harinya Yolanda kembali mendatangi suaminya. Dengan penuh rasa bersalah, ia pun memandikan suaminya sembari terus bercerita tentang keluh kesahnya selama ini. Wanita itu mengungkapkan betapa ia rindu akan kehadiran sosok suami. Ia sangat menyayangkan kepergian suaminya yang terus berperang hingga sangat jarang menyentuhnya. Sialnya lagi, ia yang selama ini jarang bertemu dengan suaminya itu malah sempat disangka mandul oleh mertuanya, hanya karena ia belum berhasil memiliki keturunan. Obrolan itu pun berakhir setelah seorang pria menghampiri rumah mereka. Pria itu memperingatkan bahwa tak lama lagi akan ada lebih banyak roket yang datang dan ia pun meminta agar wanita itu beserta suaminya untuk menyelamatkan diri. Mendengar pernyataan tersebut, wanita malang itu sempat akan pergi dan mencari perlindungan. Namun hal itu diurungkannya menyusul banyaknya pasukan bersenjata yang mulai berdatangan dan menggeledah rumah-rumah di sana. Tak ingin kehilangan akal, ia pun lalu menyembunyikan suaminya di dalam lemari. Namun ia sendiri justru kini dibuat bingung karena tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang langsung menodongkan senjatanya. Tak ingin terjadi hal buruk pada dirinya maupun suaminya, wanita malang itu pun hanya bisa terduduk dan mendengarkan setiap ocehan dari pria yang ada di depannya. Obrolan pun terjalin di antara mereka. Wanita itu mengaku jika dirinya adalah seorang kupu-kupu malam yang terpaksa menjalani profesi tersebut karena didesak oleh kebutuhan ekonomi. Mendengar pengakuan tersebut, pria tua itu seketika merasa jijik dan melontarkan sumpah serapahnya. Keesokan harinya, Yolanda yang baru terbangun langsung dikejutkan oleh pria bersenjata lainnya
yang tiba-tiba saja datang dan memaksanya untuk segera melayani dirinya. Konyolnya, perbuatan yang dilakukan oleh pria muda itu malah hanya berlangsung dalam hitungan detik saja. Meski begitu, Yolanda jelas merasa sangat bersalah karena secara tak langsung telah mengkhianati suaminya sendiri. Bahkan ia langsung mandi wajib untuk membersihkan kembali tubuhnya yang telah ternodai itu. Usai mandi, Yolanda hanya bisa termenung meratapi nasibnya. Namun anehnya, ia malah mulai terpikirkan tentang hasratnya yang selama ini tak bisa dilampiaskannya. Bahkan wanita malang itu sempat mengungkapkan jika dulu dirinya sampai harus melampiaskannya sendiri hanya karena suaminya yang terlalu sibuk berperang. Ia juga teringat kembali akan perkataan bibinya yang menyebut bahwa para lelaki yang tak tahu cara bercinta hanya akan melampiaskannya dengan berperang. Seolah menegaskan bahwa selama ini hal tersebut juga yang telah dilakukan oleh suaminya, termasuk dengan para milisi lainnya yang ada di luaran sana. Meski sempat merasa risih dengan perlakuan yang didapatnya, namun dengan uang yang diberikan oleh pemuda tadi, akhirnya Yolanda bisa kembali membeli air dan obat-obatan untuk suaminya lagi. Hal yang sama juga kembali terjadi keesokan harinya. Pemuda itu tiba-tiba datang dengan membawa uang, seolah menegaskan kedatangannya hanya untuk bisa menemani Yolanda. Entah karena kebutuhan akan uang atau biologisnya, wanita itu tidak lagi keberatan untuk melakukan kebutuhan biologisnya dengan pria tersebut. Nah, konyolnya, dengan terus tersenyum hal itu malah diungkapkan wanita tersebut di hadapan suaminya. Seolah ia benar-benar telah mendapatkan kesenangan lagi setelah lama tak mendapat kasih sayang dari suaminya sendiri. Terlebih ia juga mengagumi sosok pemuda tadi yang begitu menurut dengan apa yang ia ajarkan. Di hari berikutnya, wanita malang yang kembali pulang ke rumahnya mendadak dibuat takjub dengan kondisi pagar yang telah diperbaiki. Dan itu ternyata merupakan perbuatan dari pemuda yang sempat bersamanya. Di hari yang berbeda, kejutan kembali dihadirkan oleh pemuda itu. Kali ini sebuah bingkisan berisi makanan dan perhiasan telah membuat Yolanda menjadi semakin terkesima dengan sosok pemuda tersebut. Ia yang menyadari akan kedatangan pemuda itu langsung merias wajahnya dan mengenakan pakaian terbaiknya. Seolah-olah ia benar-benar bersiap menanti kedatangan pemuda yang telah memikat hatinya. Sembari menunggu kedatangan pemuda itu, si wanita malang kembali mengungkapkan rahasia besar yang selama ini telah disimpannya rapat-rapat. Di hadapan suaminya, ia menuturkan bahwa kedua putri mereka bukanlah darah daging dari suaminya itu. Ia mengatakan bahwa saat dirinya dituduh mandul, saat itu juga ibu mertuanya ingin menjodohkan anaknya itu dengan wanita lain. Namun si wanita malang yang tak ingin kehilangan suaminya itu, lalu menceritakan masalahnya tersebut dengan bibinya. Melalui ide brilian sang bibi, wanita malang itu dipertemukan dengan seorang pria yang disebutnya sebagai tabib. Padahal nyatanya pria itu adalah mucikari dari bibi itu sendiri. Sang bibi pun mengatakan pada mertua wanita malang itu bahwa tabib yang dibawanya bisa mengobati kemandulan dan tak sulit baginya untuk membuat wanita malang itu menjadi hamil. Melalui beberapa kali pertemuan dengan pria random, Yolanda digagahi oleh pria yang tidak diketahui identitasnya. Hingga kemudian ia pun hamil dan terlahirlah anak pertamanya. Hal serupa juga yang telah membuat Yolanda hamil untuk kedua kalinya. Namun sampai sekarang, ia sama sekali tak mengetahui apakah yang menghamilinya adalah pria yang sama atau bukan. Secara ajaib, suami yang telah lama tak sadarkan diri itu tiba-tiba saja membuka matanya. Seolah ia telah mendengar semua keluh kesah yang diungkapkan istrinya selama ini, termasuk dengan rahasia besar dari anak-anak mereka. Dengan penuh murka, pria itu lalu berusaha meluapkan kekesalannya pada wanita malang itu. Namun apalah daya, tubuhnya yang masih lemah hanya bisa sekedar memegangi leher istrinya saja. Sementara wanita malang itu malah meraih sebilah pisau dan menikamkannya pada tubuh suaminya tersebut. Tak lama berselang, si pemuda pun datang dan hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang ada di depannya. Sementara itu, wanita malang yang baru saja membunuh suaminya tampak tersenyum bahagia. Seolah ia telah berhasil membuat batu kesabarannya pecah berkeping-keping dan kini tinggal menyisakan kebahagiaan saja untuknya. Dan kisah pada film ini pun berakhir.